beri penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan. Allah kan lepasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini atas izin Allah dan kehendak Allah kita dapat berkumpul kembali dalam acara nikmatnya sedekah. Pastinya kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida TPI. Semoga langkah kita semua menuju tempat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah yang mungkin sambil menunggu atau menanti datangnya salat subuh, menyalakan TPI, layar kaca, televisi kesukaan kita semua. Insyaallah ini membawa manfaat untuk kita semua. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil nanti kita menunggu guru kita Ustadz Yusuf Mansur hadir tengah-tengah kita, mari kita awali kajian kita di pagi yang sangat indah ini dengan sama-sama kita membuka Al-Quran. Kita membaca kembali surah Al-Waqiah yang kemarin sama-sama kita telah baca, yang dipimpin langsung oleh guru kita sampai sekian ayat. Jadi untuk menambah ingatan kita, marilah kita buka pagi ini kehidupan kita di hari ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Waqiah. Dan pemirsa juga di rumah silakan bisa sama-sama mengikuti kita di sini dengan membuka Al-Qurannya. Mungkin jamaah Masjid An-Nida TPI sudah siap dengan Al-Qurannya, sama-sama nanti kita baca sampai nanti kita tunggu guru kita hadir di tengah-tengah kita. Surah Al-Waqiah ya Pak, kita ulang dari awal lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah kita ikuti komersial break yang berikut ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan kita Nikmatnya Sedekah. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Sungguh indah di pagi ini, di awal kehidupan kita mulai dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada satu kisah Pak, yang pernah saya baca dalam satu kitab sejarah. Di sebuah belakang rumah, di serambi kecil, tepatnya di atas balek-balek Pak. Balek, kalau orang zaman dulu punya balek biasanya. Ya. Duduk seorang laki-laki yang gagah sambil bersandar dengan tenang. Dan di samping lelaki itu ada seorang anak kecil yang sedang tertidur. Dan tidak jauh dari balai tersebut ada seekor kuda yang begitu gagah, cantik dan indah diikat dalam kekangannya. Lelaki ini adalah Usaid bin Hudhair. Setelah ia memasuk atau memeluk agama Islam, ia bergabung dengan pasukan berkuda. Usaid bin Hudhair ini adalah salah satu sahabat yang terkenal amat sangat lincah mengendarai kuda. Begitu hebat dalam memanah dan lihai dalam bermain pedang. Dengan izin Allah, Usaid bin Hudhair ini memeluk agama Islam dan bergabung dengan Rasulullah SAW. Di satu malam yang sangat indah dan lembut penuh dengan ketenangan, Usaid bin Hudhair menatap langit yang begitu jernih, begitu bening dengan hiasan bintang gemintang. Desiran angin malam seolah-olah ingin mengabarkan kemahabesaran Allah dengan ciptaan Allah meliputi alam semesta ini. Sehingga ini membuat Usaid bin Hudhair tertunduk malu, tersentuh hatinya dia. Dengan lirih keluar dari mulutnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika Usaid bin Hudhair lagi nikmat-nikmatnya membaca Al-Quran di keheningan malam. Suaranya itu dibawa oleh angin menyapa seluruh alam semesta. Menyebarkan sebuah berita kebesaran Allah dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Usaid bin Hudhair. Tiba-tiba kuda yang tidak jauh dari Usaid bin Hudhair ini, dia meringkik, dia berputar-putar, bahkan sampai saja tali pengekangnya itu putus. Lalu dalam kondisi seperti ini, Usaid membangunkan anak laki-lakinya, dan mereka melihat ke atas langit Pak, Bu. Tiba-tiba ada gelombang awan yang bercahaya begitu indah. Ditambah lagi dengan bintang gemintang yang begitu cemerlang seperti lampu pijar yang bergelayutan. Terkagum berdetak hebat jantung Usaid bin Hudhair. Ini bukan satu pemandangan yang biasa dilihat oleh Usaid bin Hudhair pada malam itu. Dia perhatikan awan itu semakin lama semakin membesar. Seolah-olah dalam sejarah itu disebutkan seperti payung yang bergerak di atas Usaid bin Hudhair. Dipandangi awan yang bercahaya itu, terus bergerak awan itu, terbang terus ke angkasa sampai hilang dalam pandangan Usaid bin Hudhair. Suatu pengalaman spiritual yang dahsyat yang dirasakan oleh sahabat Nabi yang satu ini. Keesokan paginya, Usaid hendak menemui Rasulullah SAW, Pak. Dan dia menceritakan kejadian yang dilihat semalam ketika ia membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah menceritakan kepada Usaid bin Hudhair, ya Usaid,
Sesungguhnya yang engkau lihat itu adalah malaikatnya Allah. Ia hendak mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang engkau baca. Gemetarlah Usaid bin Hudayr, gemetar sambil juga senang dan bahagia. Karena lantunan ayat suci yang dibaca oleh Usaid bin Hudayr itu didengar oleh malaikat, dan bahkan malaikat hendak mendengarkan ayat-ayat suci yang dibaca oleh beliau. Subhanallah. Pemirsa, jamaah, nikmatnya sedekah yang dirahmati Allah. Bukan hanya bumi yang merindukan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, penduduk langit pun demikian. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Usaid bin Hudayr yang membaca Al-Quran tadi? Satu di antaranya adalah alam persada begitu indah. Dengan dilantunkannya ayat-ayat suci, ia semua mendengarkannya dengan seksama. Bisa jadi barusan saja tadi kita membaca, kita awali acara ini, kita awali hidup kita ini dengan membaca surah Al-Waqiah. Ini bisa menentramkan persada alam semesta. Yang belakangan sering kita lihat gejolak yang begitu hebat, silih berganti bencana yang menimpa umat manusia, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Tapi buat kita orang-orang muslim yang beriman kepada Allah, yang berserah kepada Allah, yang yakin kepada Allah dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki di alam semesta ini. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita terkena musibah atau mendapat ujian dari Allah, maka terlontar dari mulut seorang hamba kalimatnya indah, menyejukkan hati, bukan suudzon kepada Allah. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gejolak alam semesta begitu dahsyat dan hebat menimpa umat manusia, itu semata-mata teguran dari Allah agar kita kembali kepadanya. Lama sudah kita meninggalkan Allah, bangga dengan perbuatan dosa, bangga dengan perbuatan maksiat yang seringkali kita malu untuk melakukan perbuatan baik kepada Allah. Saatnya kita kembali kepadanya. Sungguh luar biasa seandainya negeri ini dihiasi setiap saat dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Atau kita mendawamkan, mengamalkan lebih-lebih surah Al-Waqiah. Yang insya Allah nanti akan guru kita bahas. Karena kemarin kita udah baca beberapa ayat. Insya Allah nanti kita akan baca selebihnya sampai dengan tuntas. Mudah-mudahan saja surah Al-Waqiah yang kita baca atau kita dawamkan selama ini mampu menenteramkan alam semesta, menjernihkan kembali langit yang biru, membersihkan kembali alam yang begini hijau, sehingga tumbuhlah keberkahan, sehingga turunlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian umat manusia dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Insya Allah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan lanjutkan nanti kajian kita setelah kita mendengarkan kumandang adzan yang berikut ini. Ini berlaku untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita di Masjid An-Nida sudah siap-siap dalam keadaan berwudu. Insya Allah pemirsa di rumah juga pun demikian. Sama-sama kita sholat berjamaah. Semoga ibadah sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan khusyuk dan sesama kita dengarkan kumandang adzan. Baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Harapan kita semoga sholat kita bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan saksikan VT dulu ya Pak. Berikut ini kita lihat apa yang terjadi dalam VT ini. Semoga ada hikmah dan manfaat buat kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh nggak ganggu nggak? Enggak, Yang benar. Iya benar. Kemarin saya datangin juga officer Vices gitu, tapi nggak ada yang bisa baca Waqiah. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa nih. Oke, coba dari ente dulu. Hah? Nggak bisa? Tadi siapa namanya? Sudirman. Nama ente jangan malu-maluin Jenderal Sudirman nih. Coba baca Waqiah. Bisa. Astagfirullahaladzim. Mansur, nama lu sama gue nih. Belum bisa sekarang. Belum bisa juga. Sama Pak. Arifik, Belum. ampun, Arif. Subhanallah ya. Wabak deh begini. Surat Al-Waqiah itu dia nggak sendirian. Dia perlu juga amal-amal soleh yang lain, diantaranya sedekah. Bawa duit nggak?
Pemirsa, apa tadi namanya? Rusli punya duit nih pemirsa. 11.000 pun udah pas banget nih. Ada 10 ribuan, ada 1.000-an. Ini jujur ya, kalau punya duit segini nih kira-kira yang kalau ada yang minta sedekah, ada yang nyuruh sedekah, ini yang mana yang dikeluarin? Ini. Yang 1.000. Bener nih, bukan yang ini. Rusli, tahu nggak? Kalau Rusli sedekah yang ini, nanti dikali 10 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rusli dapat berapa duit? Kalau sedekahnya ini dapat berapa? 10.000. Nah tapi kalau Rusli sedekahnya ini dikali 10 lagi sama Allah, jadi berapa? 100.000. Nah Rusli milih yang benar. Nih salaman dulu. Nah, nih 1.000 kantongnya. Ikhlasnya nih? Ikhlas. Yang benar. Hah? Ikhlas. Ya pemirsa, ini ikhlas ya terpaksa nih. Gaji ente sehari berapa? Dah, emang Baru udah? di sini. Oh baru. Mudah-mudahan deh gaji ente gede. Man, mau duit? Bawa. Berapa? Ya, coba sini. Ini. Waduh, ini banyak kan nih kayaknya Sudirman. Alhamdulillah pemirsa, ini Sudirman ada 20.000 nih. Ya. Ini udah nggak ada lagi sisanya. Nggak ada, Pak. Benar. Iya. Coba lihat. Jawab lihat tuh. Udah di Dipinjam orang. Iya. Baik. Oh, ntar kalau udah kenal ilmu waqiah, ilmu sholat malam, ilmu sedekah, lu nggak perlu lagi minjam. Nanti lu yang pada kasih sama orang karena udah kaya duluan. Ya, ente. Ada itu. Ada lagi. Coba lihat selipan. Ada, coba. Itu tuh. Mana tuh? Wah, Ada tuh mana sih? Bukan. ikhlas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Buat ongkos itu, Pak Ustaz. Hah? Buat ongkos. Iya cepat keluarin. 15 istri paling Ada gocengannya ini. Sini. Jangan. Baik, ya. Kalau mau kaya begini caranya, Pi. Ya, jadi ini saya pulangin dulu sama siapa namanya tadi? Man nih. Ya, dia nggak jadi ngutang, Man. Ya, sebaliknya dia sedekah 5.000. Ya. Pemirsa, saya bukan kasihan sama dia nih, emang harus begini supaya emang benar-benar berubah, ya. Sekarang ente bayangin, sehari 5.000 sedekahnya. Sebulan berapa ya? 150. 150. Nah, kalau dikali 10 mau jadi berapa? 1,5 juta. Nah, kan gaji ente berapa? Udah tahu juga. Nggak tahu. Ini baru semua nih. Baru. Subhanallah, berarti saya nggak salah datang nah ya. Mudah-mudahan ente punya gaji lebih daripada apa yang ada di benak majikan. Insya Allah ya. Ini 5.000 nih. Sudah kayak ente. Udah ya pakai ditanya, langsung keluarin. Keluarin semua. Ih, gue tahu. Wih, mantap. Alhamdulillah. Pemirsa, Sampai ya. tanggal 28. Sampai tanggal 28. Iya. Apa udah. Jadi ini Rip, karena duit lo ini banyak nih ya. Ada 75 ya. Ini aneh ambil 70 nih. Ini aneh sisa 5.000. Alhamdulillah. Dia sama 5.000. Redo nggak? Percaya Allah akan ganti Rip? Percaya? Kalau gantinya nggak cash gimana Rip? Maaf. Bener nih? Rezeki kita. Subhanallah. Mudah-mudahan. Para pemirsa, begini caranya. Kalau mau kaya begini, punya duit kasih. Punya duit kasih. Habis ini saya mau cerita tentang oleh-oleh saya dari Gus Solah. Ya. Tahu Gus Solah? Gus Solahuddin? Apanya Gus Dur? Adiknya Gus Dur. Ya. Nanti saya mau cerita tentang ceritanya Gus Solah kepada saya. Tentang bagaimana cara cepat kaya lewat jalan waqiah dan sedekah. Ini beneran nih, bukan bohongan nih. Iya, benar enggak apa-apa. Ente nggak apa-apa yang 75 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahmanirrahim. Ganti buat Rusli, ganti buat Sudirman, ganti buat Mansur, ganti buat Rafiq, ganti buat Arif. Apa yang udah disedekain jangan kali 10, tapi dikali 700 ya Allah, sehingga beliau-beliau ini berkesempatan ke tanah suci, berkesempatan umroh dan haji, berkesempatan kemudian menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Ya Allah, jadikan semuanya ini orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan menghafal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya. Saya pamit ya. Jangan bilang-bilang nih ya. Jangan bilang sama binete nih. Ntar Ali diamalain saya. Tanjung Manis, Tanjung apa namanya? Laris manis. Laris Manis Tanjung Kimpul ya. Oh,
Saya nggak tega sih, tapi udahlah. Emang begini adanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lagi kerjanya. Saya tidak menyesal karena ini untuk ibadah juga buat saya, untuk mengamal yang lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan aja sama Allah diganti 2 kali lipat. Allah diganti walaupun di mana di perjalanannya. Kalau saya nggak apa-apa, yang penting suatu saat saya bisa kayak seperti Ustaz Yusuf Mansur. Iya. Tadi kita barusan saja menyaksikan satu tayangan di mana guru kita datang ke satu tempat di daerah wilayah Jakarta, beberapa karyawan didatangi, jadi ditanya, sanggupkah untuk kita sedekah? Luar biasa. Kalau usahanya satu-satu diminta dompetnya, ngasih nggak nih? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Biar nanti Ustadz deh yang ambil duitnya. Silakan. Allah wabarakatuh. Ustaz Albar, itu pemaksaan apa perampokan? Itu tergantung kali ya, beda tipis. Dulu saya belajarnya begitu Bu, Pak. Dan di menit-menit awal, di bulan-bulan awal, di tahun-tahun awal saya seperti itu, malah lebih jutek. Karena memang belajarnya seperti itu. Kalau orang konseling, nggak akan ada cerita hari pertama konseling Ustadz, itu langsung ngomong masalah, nggak ada. Yang ada langsung ditanya, punya apa? Gitu. Bawa apa? 2 tuh pertanyaannya. Ada kurang lebih 4 atau 5 guru sedekah saya. Semua rata-rata sama. Subhanallah, mudah-mudahan yang tadi itu enggak tersinggung ya. Kalau tersinggung saya repot juga. Itu di wilayah mana Ustaz tadi? Tadi di dekat pesantren. Jadi rupanya tuh waktu saya permisi nanya, kan kemarin kan waqiah ya. Temennya sedekah waqiah. Nah, terus episode yang hari ini kan kita nerusin yang kemarin tuh. Temennya waqiah, sebaliknya juga sedekah. Yang udah sedekah, waqiahan. Yang sudah waqiahan, sedekahan. Kira-kira gitu. Dan apa saja sebenarnya, mau yasin sama sedekah, sedekah sama yasin, sedekah sama... Ustaz mau kemana Ustaz? Mau kemana? Udah gantian nih. Padahal tadi saya mau pantang lebih lama gitu. Biar bisa Ustadz Albar ya. Jadi suatu saat saya umroh saya udah tenang gitu. Ustadz Albar ada bawaannya udah enak gitu. Insya Allah mudah-mudahan harus begitu, harus estafet. Ada satu acara di televisi juga udah saya tinggal. Udah ada penerus yang lain, subhanallah. Baik, jadi tadi itu sekumpulan orang yang mengerjakan satu rumah gitu. Ada yang belah sono, saya wawancarai kemarinan yang waqiah. Ternyata alhamdulillah nggak ada yang bisa. Itu menjadi tanda buat kita. Nggak semua orang sekarang ini bisa baca Quran. Ampun. Artinya apa? Kita harus bergerak. Kalau kita bisa ngajarin dengan kita punya mulut, ajarkan dengan mulut kita. Kalau nggak bisa kita ngajarin dengan mulut kita, ajarin pakai duit kita. Bisa nggak ngajarin pakai duit? Bisa, ongkosin dia belajar. Atau ongkosin ustadz lain buat ngajar gitu. Nah, Pak Ba'du tadi saya cerita ya tentang ada oleh-oleh saya dari Gus Solah. Gus Solah apanya Gus Dur? Adek ya. Nah, besok ada pemilihan ketua NU. Beliau masuk salah satu calon kandidat. Besok juga Hasyim Muzadi mau ngawinin anaknya. Kita doain mudah-mudahan pernikahan anak dari Hasyim Muzadi dilancari dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari kelompok NU datu ya. Terus dari Muhammadiyah bentar lagi mau ada 1 abad Muhammadiyah. Kita doain mudah-mudahan ya 1 abad Muhammadiyah nanti membawa keberkahan juga buat negeri kita. Duluan saya bicara sama sahabat-sahabat dari Persis, sahabat-sahabat juga dari
organisasi dakwah Islam yang subhanallah udah tua-tua gitu. Yang jauh melebihi saya umur tuanya. Ya mudah-mudahan lah makin banyak kembangnya Islam makin cakep. Jangan makin banyak kembangnya berantem kayak anggota dewan kemarin. Malu-maluin aja. Tapi alhamdulillah namanya kan kita ngendorin urat saraf masyarakat, jadi ya kita kan ngeliatnya lucu ya nggak? Ya lucu aja gitu. Alhamdulillah dah. Kita namanya masih ngelihat anggota dewan kita namanya masih manusia. Masih manusia. Oh jangan bilang ngetekan, ntar gue dipanggil nih. Nah beliau cerita begini nih Gus Solah. Suatu saat ada orang kaya datang. Terus ada kiai yang bilang, ini masjid lagi dibangun, mau bantu nggak? Iya dah, saya bantu. Ternyata bantunya 1 M. Dong gitu bantu 1 M. Setelah, bukan, pertamanya apa ya? Pertamanya asrama putra dulu. Ada seorang kiai kedatangan tamu, lalu digodain, ini lagi bangun asrama putra. Mau bantu nggak? Bantu 1 M. Dang, begitu jadi diundang. Mau namain siapa nih? Dinamain lah nama bapaknya. Nah setelah tahu kiai itu ngomong begini, kalau gitu sepasang deh. Namain yang punya ibu bangunin asrama putri. Jadi atau orang begitu 1 M lagi. Masya Allah itu. Nah begitu jadi tuh asrama putri ditawarin lagi, bagaimana ada masjid nih, mau nggak ditambahin gede karena asramanya kan udah tambah 2. Masjidnya gimana? Oke masjid juga jadi 1 M lagi. Lagu Solah cerita ke saya. Kiai tersebut bertanya, kok asal ngucap duitnya ada? Asal ngucap duitnya ada. Asal ngucap duitnya ada. Bagaimana caranya? Jawaban si orang kaya mengagumkan sekali buat saya. Jawaban beliau apa? Ya begitu caranya. Ya bagaimana caranya? Ya begitu caranya. Ada tawaran, niat. Habis niat, pasang, duit ada. Itulah yang kemudian melahirkan lagi kesempatan kedua. Maka ketika ada orang nawarin, tangkap. Ada orang nawarin, tangkap. Ada orang nawarin, tangkap. Insya Allah nanti rezekinya jadi ngeberusut kalau bahasa saya mau begitu. Tapi nanti kita pun akan belajar di segmen berikutnya. Tidak semua orang miskin datang. Harus kita bantu. Tidak semua orang susah datang. Termasuk saudara kita sendiri datang. Minta bantuan, nggak semua harus kita bantu. Supaya nggak jadi Fir'aun, supaya nggak salah tauhidnya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi setelah komersial break yang berikut ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita sambung pembacaan suratul Waqiah, saya ingin membacakan 1-2 ayat suci Al-Quran yang lain. Adanya di surah Al-Ahqaf, ya, ayat 13. Surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Al-Ahqaf ini surah ke-46. Kalau emang ribet gak usah dibuka. Ya, bukanya Waqiah aja biar kita standby. Saya bacain aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang kita perlukan di dalam hidup ini adalah keistiqomahan. Kalau kita udah istiqomah, maka Allah mengatakan kepada kita, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita ragu, jangan kita sedih. Ada orang sedekah terus, tapi nggak dibayar-bayar terus. Benarkah tidak dibayar? Jawabannya udah pasti nggak benar. Jangan yang udah bayar, yang baru niat aja dibayar, bagaimana lagi cerita nggak dibayar sih? Berarti sebenarnya udah dibayar, cuman tempatnya bukan di tempat yang kita minta. Kita minta tambah duit, tapi umur kita nyampe. Digeser tuh umur, dipanjangin. Lah bagaimana supaya yang kita minta itu kemudian berbuah? Ya terusin dong sedekahnya. Ya kayak gitu modelnya. Kita minta anak kita sehat. Tapi ternyata anak kita sakit-sakitan. Ternyata tahun itu nambah lagi anak 1. Yang 1 ini yang sehat.
Terus kita bilang, kok aneh ya kita minta anak supaya sehat, sakit-sakitan. Terus dapat lagi satu. Aneh bagaimana? Ini anak jatuhnya umur gak panjang. Allah bikin nih umur panjang. Kenapa dia masih sakit-sakitan? Kitanya yang belum pol sedekahnya. Sedekah aja lagi terus. Ada sedekah dari seorang istri agar suaminya pulang nawarin rumah dan tanah, berhasil. Malah kecopetan di tengah jalan. Udah begitu yang ditemuin juga perampok. Habis dikulitin cincinnya, jam tangannya, handphonenya, habis dah motornya. Terus begitu pulang ya dalam keadaan lecek, lusuh. Kalau begini ceritanya, kalau si istri kenal sama saya bagaimana tuh? Pasti dia SMS saya. Kok jadi begini nih? Sedekah, kok suami pulang lecek? Kita bilang sama dia, kalau suami, ibu adalah suami yang saleh. Dan ibu juga salehah. Husnuzon ame Allah. Kalau tidak ada sedekah tadi pagi, ini suami bener-bener gak pulang adanya. Bukan cuma diambil jam tangan, handphone sama motornya, gitu. Terus apakah benar-benar tidak akan berbuah di urusan rumah dan tanahnya? Coba aja pantengin. Jangan-jangan situ udah lupa, Allah masih ingat. Dalam keadaan sedih, berduka. Tiba-tiba ada penjenguk yang ngobrol-ngobrol soal rumah. Jadi, begitu jadi bonusnya melebihi motor yang hilang. Melebihi jam tangan yang hilang. Melebihi cincin yang hilang. Nih dia, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lihat lagi kemudian ayat ke-19-nya. Dari surah Al-Ahqaf ya pemirsa, silakan lihat. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang bayarannya tergantung apa yang dikerjakan sama dia. Asuransi sedekahnya 100.000, ya pertanggungannya kira-kira 1 juta. Mau tambah gede pertanggungannya, tambahin dong sedekahnya gitu. Terus kontraknya mau makin panjang, kalau mau makin panjang makin istiqomah sedekahnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Terus ada pertanyaan, kalau udah dapat nanti nggak dapat lagi dong, kata siapa? Nih ayat ke-19 jawabannya. Waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Nanti Allah sempurnakan bayarannya. Kapan? Di hari kiamat nanti. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, buah yang pertama berbentuk keselamatan. Tuh pohon kan gak berbuah cuma sekali, berbuah lagi yang kedua. Ternyata buah yang kedua itulah berbuah panen dia. Liwaffiyahum a'malahum waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Ya, sebelum kita baca suratul Waqiah, mudah-mudahan pemirsa ada rasa malu nih pagi ini. Kalau nggak ngapalin tuh surah Al-Waqiah. Ayo Bu, ngebut. Ayo Pak, ngebut. Ar-Rahman sudah hafal belum? Ada yang bilang kemarin, Alhamdulillah Ustadz, lupa lagi. Kemarin sih nggak ingat, sekarang lupa lagi katanya. Bagus. Tabarok gimana? Alhamdulillah Ustadz, beres. Apanya yang beres? Udah beres udah. Pokoknya jangan nanya dah, gitu katanya. Beneran nih, udah jangan nanya dah. Gitu. Maksudnya emang jangan ditanya. Nih ada seorang anak kecil, umurnya saya taksir kira-kira 6-7 tahun dah. Ya. Dia ternyata sudah hafal suratul Waqiah. Kita panggil yuk. Mana dia anandanya? Siapa namanya? Sama ayahnya sini dah biar girang. Iya. Yeah. Kasih jalan. Mana kamera nih? Tuh dia tuh. Mana kamera? Mana dia tuh? Ini dia. Sini. Ayo tebak berapa umurnya nih? Berapa tahun, Dek? 5 tahun. Wah, Masya Allah. 5 tahun. Pak, sini Pak. Ini anak keberapa? Pertama, Pak. Anak pertama. Ada lagi adanya? Ada. Ini cara dia ngapal gimana? Seperti kata Ustadz, 1 hari 1 ayat. Subhanallah. Yang ngajar ente? Insya Allah. Subhanallah. Siapa Pak namanya? Billy. Billy itu setahu saya cowboy itu kan. Gitu kan. Modelnya.
Siapa namanya, Nak? Brahma. Ente aneh-aneh namanya ya. Brahma. Ingat waktu kecil tuh Brahma Kumbara ya. Musuhnya siapa itu? Mantili adeknya. Ustadz masih hafal. Musuhnya malampir ya. Brahma, coba baca suratul Waqiah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibat khafidatur rafi'at. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum aswajan salasa fa asyabul maimana ma asyabul maimana wa asyabul mas'ama ma asyabul mas'ama wa syabikuna sabikun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im salatu minal awalin wa qalilu minal akhirin ala sururi maudunat mutaqiina alaiha mutakabilin yatufu alaihim wildanun muhalladun bi aqwabi wa abarik wa ka'ismin ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa faqihatin mimma yatahayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kalu ya'malun la yasma'una fiha larwa wa la ta'simah illa killam salaman Salama. Masya Allah. Siapa yang punya duit 200.000? Sini minta. Di sini 2. 100. Ya Allah, lipetannya lihat tuh. Coba zoom coba. Segini loh. Yang satu lipatannya gede. Alhamdulillah. No, tambahannya. Siap. Makasih Ji ya. Nih. Billy apa? Brahma. Ini tambahan, subhanallah. Ini Brahma. Ustadz kasih ke ayah ya. Buat biaya sekolahnya Brahma. Ya, nanti mau nyantren nggak? Mau. Mau jadi penghafal Al-Quran? Ya. Mau. Cita-citanya siapa? Brahma jadi apa? Jadi apa? Dia nanya bapaknya dulu. Iya. Menjadi apa? Presiden yang hafiz. Wah, Masya Allah. Saya dulu ya. Baru situ. Pak, ini tambahan. Ya Alhamdulillah. Wah jadi deh, nyantren deh nih. Yang perempuan juga. Nih, kumpul. Enggak seru kalau kumpulin mah biar di tangan saya ntar. Mana sini? Sini. Ya saya ke sana. Pak Billy bagi 2 ya. Nah, alhamdulillah, wa syukurulillah. Ayo boleh mana? Buat Brahma nih hari. Ya, sip. Alhamdulillah. Tiap hari begini asik juga ya. Alhamdulillah. Ya. Beneran nih. Subhanallah. Saya jadi kayak ngumpulin duit. Kayaknya kurang nih tangan saya nih. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Wah kayaknya beramal langsung bisa punya pesantren. Sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada? Tangan saya kok kagak muat deh nih. Minjem apa? Iya deh. Nih kresek. Nah gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha. Keliling. Enteng keliling.
Bantuin keliling. Keliling bantuin. Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya rabbi il Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dah sini bawa. Sini. Subhanallah nih Pak Billy. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Lihat tuh rezeki penghafal Al-Quran mah kayak begini. Lihat tuh, nih bukti. Al-Quran itu rezeki tuh bukti. Subhanallah. Nih waqiah tuh, waqiah rezeki bukti kan. Beliau apal waqiah, subhanallah. Pak Billy, nanti terima sedekah dari semua yang hadir di sini. Tapi ada tugas buat antum. Itu duit dibagi 4. Ya, 3 bagian buat antum bagiin sendiri, terserah ke tempat mana antum mau. Yang 1/4 bagian buat nak Brahma. Tapi yang 2/3 bagian itu bagiin ke anak-anak yang modelnya kayak Brahma. Supaya semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini anaknya bisa seperti anak antum. Atau cucunya seperti anaknya Pak Billy, insya Allah. Ya dah, nanti hitung sendiri ya. Nih, udah terima dah ya. Pak, Ibu, kita komersial break dulu ya. Habis ini kita ngaji surat Al-Waqiah. Siap-siap main di rumah megang Qur'annya ya. Silakan. Ya, udah tadi, udah pada sedekahnya mana? Mana? Sip. Di sini, lo langsung kasih beliau. Udah nggak apa-apa situ dah, situ. Langsung udah situ nggak apa-apa. Dah kasih dia. Dah, Masya Allah. Bantuin ngitung ya, biar kita umumin. Iya bener. Tolong bantuin, Ustaz Rahim, bantuin hitung. Baik, sudah buka semua Qur'annya. Ibu bapak ya, kalau nanem pohonnya yang kayak begini nih, subur. Jadi jangan nanam di tempat yang mampet. Kalau orang susah dia nggak mau sholat, tinggal aja udah. Ngapain? Kita bagi sekali aja. Habis itu nggak usah dibagi lagi. Dia aja nggak kasihan sama diri dia, kita lagi kudu kasihan sama dia. Enak aja. Ustadz, kepada kucing aja kita kudu bagi. Kucing kagak sholat, kucing paling rajin sholatnya. Kita aja nggak paham. Dia bertasbih tiap hari, zikirnya tiap hari, daun juga begitu. Ini orang kerjaannya tidur, lakinya ada tidur, lalu bini kider kemana-kemana. Begini nih saya bilang, tidak setiap saat orang minta kudu kita bagi. Kalau kita bagi, kita jadi orang jahat. Saya kasih tahu nih, kita jadi orang jahat, ampun. Kita udah bikin dia jadi tukang minta, nggak boleh. Terus mesti gimana Ustadz? Pada kali pertama kita bagi. Assalamualaikum, Bu Haji, Waalaikumsalam. Anak saya mau bayaran sekolah, kira-kira mau ngasih nggak nih? Oh saya kasih insya Allah. Nih 50.000 buat situ. Terus tanya sama dia, bulan besok mau dikasih lagi nggak nih? Mau dong Bu Haji, mau dapat lagi bulan depan. Kalau mau, sholat duha jangan putus ya. Nih saya udah bikinin absennya selama 30 pagi. Tuh, isi yang jujur. Nanti kalau penuh 30 pagi sholat duha, insya Allah bulan depan bukan cuma anaknya saya bagi, ibu juga saya bagi 20.000. Gitu. Nanti dia 50, ibunya 20. Tapi ini anak sholat duhanya rapi. Nanti bulan depan ketika dia datang dengan membawa absen, kita kasih lagi sesuatu yang lain. Oke, masih mau dapat bulan depan. Masih Bu Haji, sholat duha lagi. Sholat duha mau udah kudu. Tapi begini caranya kalau mau dapat bulan depan. Bahkan bulan depan itu, insya Allah situ bisa tentukan sendiri berapa besarnya. Gimana caranya? Saya kasih modalnya ya. 50.000 dibagi 10 berapa? 5.000, bagi sama dia 5.000. Bener. Ini ada yang datang nih, dia datang nih.
Hak dia kan 50.000 sesuai dengan yang kita janjikan. Lebihin 5.000, 55. Seperti saya bilang kepada beliau berdua, yang 5.000-nya bagiin ke orang lain ya. Yang 50-nya hak situ dah. Nanti 5.000-nya dia akan mengalami keajaiban. Dia nggak perlu datang ke kita, dia udah dapat 50.000 dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat saya datang, Ustadz, saya mesti nebus tuh ijazah besok 2 juta. Ana baru datang hari ini karena ana malu selama ini datang. Ana udah kepepet, tinggal besok doangan. Ya Allah ya salam. Ana nggak ada tempat lagi deh kecuali ke ente. Coba kayak begitu kita bagi, tauhidnya gimana? Kalau kita bagi dia, kita jadi Fir'aun. Salah nggak saya ngomong? Enggak salah. Ana rabbukumul a'la. Siap dik. Nih gara-gara aneh nih ya. Ente inget nih budi aneh nih. Gara-gara aneh ente ijazah ketebus. Walaupun kita nggak ngucap, itu kalimat keucap. Paham tuh? Itulah yang disebut dengan kalimat tersirat. Jadi gimana caranya? Kita bilang sama dia, masih ada waktu nih untuk sholat hajat. Sholat hajat kita di musola. Dia pikir saya bakalan bagi amplop, bakalan bagi duit. Lalu dia tanya, ini kalau aneh sholat hajat, ente kabur nggak nih? Coba. Di pesantren gue dibilang kabur. Ntar aneh sholat hajat, ente pergi dah. Ya Allah ya salam. Ente sholat hajat itu ngubar Allah, bukan ngubar aneh. Tapi sebagai guru, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai adik, sebagai abang, ya saya diam aja. Ya udah pokoknya ente sholat aja dulu dah. Tunggu keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Habis sholat, balik lagi dia ke tempat parkir. Aneh lagi di situ tuh, lagi main badminton, main apa sama santri-santri. Lapor Ustaz, aneh udah beres sholat hajat. Kalau bisa sih sekarang nih, aneh mau pulang. Lah saya udah siapin Pak, saya udah siapin. Tahu nggak berapa yang saya siapin? 20.000 yang saya siapin. Dia minta 2 juta, saya kasih 20.000. Wahakadha ma fa'ala ukhti. Wahakadha ma fa'alat ukhti. Ini yang dilakukan sama saudara saya di tahun 99. Saya datang Bu, minta modal 20 juta. Sama dia dikasih ongkos 20.000. Sama dikasih wejangan, baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca macam-macam. Tapi saya melihat 20.000 ini seperti 20 juta. Kalau saya lakukan, maka saya akan dapat 20 juta. Lalu saya ulangilah peristiwa itu. Saya bilang sama teman saya tuh, nih ada duit di amplop, biar lu gak kecewa, gue kasih tahu duitnya cuma 20.000. Kalau mau cakep, lu pulang sono ke Bogor, jalan kaki. Ini duit yang 20.000-nya jangan ente ambil, ente sedekahkan begitu keluar dari pesantren. Insya Allah akan terjadi keajaiban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah keajaiban. Akhirnya barangkali dia sadar, dapat taufik hidayah. Atau bisa jadi juga dia marah, saya nggak tahu. Tapi kalau wajahnya saya lihat wajah orang yang hok gitu loh. Wajah orang yang subhanallah, bener juga. Setelah saya kasih tahu, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Terus la tughni anni wala yungkidun. Saya katakan kepada teman saya ini, kepada saudara saya ini, kalau Allah ternyata bukan mengizinkan duitnya, tapi emang ijazahnya, ente bawa duit juga gak bakal bisa diambil. 1000 kali ente pulang bawa duit dari aneh 2 juta, kalau tauhid ente gak beres, ternyata Allah tidak berkehendak atas ijazahnya, bukan persoalan duitnya, maka tuh ijazah gak akan bisa diambil abadan-abadan. Nangis. Netesin air mata. Dipulangin tuh duit 20.000. Kalau gitu aneh gak jadi deh. Aneh sedekah aja ke pesantren antum nih 20.000. Habis itu dia pusing, nggak ada ongkos, duduk di pinggir jalan. Cerita ini baru saya tahu setelah sekian lama. Kalau saya tahu mah kita bakalan nggak tega ya nggak. Ternyata dia benar-benar nggak bawa duit, mana saya paham. Tugas saya kan ngerjain orang begitu, nasehatin orang maksudnya. Nasihat tuh ada begitu Bu. Kalau ibu sama bapak terima pahit nasihat dari kiai jadi orang. Tapi kalau nggak mau terima pahit nasihat, maunya yang enak melulu, maunya dipuji terus. Wah ini murid ustadz yang paling bagus nih. Wah ini musik ustadz yang paling, udah kita nggak jadi orang nah.
Subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ternyata ada orang jamaah yang selempengan sebogor. Urusan nyampe ke Bogor diselesaikan sama Gusti Allah. Diselesaikan. Terus apakah dari dia tuh duit? Enggak, dia udah terlanjur ngomong, ya deh saya nggak bakal ngucap lagi sama yang namanya manusia, sama Allah saja. Besoknya Pak Bu dari kampus sendiri yang telepon dia. Telepon dia, Pak ambil deh ijazahnya. Yang lain udah pada udah, tinggal Bapak doang kelihatan yang belum. Kalau ngelihat Ari mah udah mentok, Bapak nggak datang, tanda nggak punya duit. Nggak apa-apa kok, doain aja. Mudah-mudahan kampus kita menjadi kampus yang maju, yang besar, yang gede gitu. Semudah balik tangan. Dia datang nggak bawa duit, tapi dia datang bawa Allah. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada dia, buka tuh lemari, kasih tuh ijazah, beres. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayo kita buka suratul waqi'ahnya sampai ayat yang keberapa kemarin? Illa kilan salaman salama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Gini. Saya dulu yang baca, baru ibu dan bapak ya. Pemirsa, saya dulu baca, baru pemirsa baca. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Mamdud ya? Mandud wa zillim mamdud. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin